Nah, senyampang itu Kang, Wan, jadi Egi itu juga menemui warga nih. Baru nih, fresh nih Baru ceritanya. di salah satu desa yang ada di sekitar Tangerang gitu. Dan warga itu menjual tanah yang ada di desa yang tempat dia tinggali itu ke kantor yang kantornya itu ada di kantor PIK 2 gitu. Dan Egi juga mencari tahu bagaimana warga kemudian menjual tanah. Ternyata pola penjualan tanahnya itu kepala desa yang membujuk, kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah-tanahnya. Ini tanah yang di darat ya, bukan yang di laut ya, yang nyambung lah sama proyek pengembangan PIK itu. Ternyata kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah dengan harga yang sudah disepakati, begitu. Lalu warga datang sendiri ke kantor, salah satunya ke kantor PIK 2 itu. Dan kepala desa itu kabarnya, dan menurut penelusuran Egi, mereka mendapatkan komisi dari penjualan itu. Nah, siapa yang menjual ini memang beberapa di antaranya utusan-utusannya PIK. Meski sebenarnya kuasa hukum Agung Sedayu itu membantah ya bahwa proyek pengurukan yang ada di darat, kemudian pemagaran laut itu berkaitan dengan Agung Sedayu Group. Oke, ini disampaikan di beberapa rilis juga ya. Betul, di beberapa rilis dan Egi kan menemukan juga ya bahwa ada sungai itu juga diuruk itu. Dan kemarin Egi bersama Ombudsman kan ke sana ya, bersama wartawan lain dan juga institusi lain ke sana melihat. Ternyata udah dibongkar tuh urukannya, tapi ada bekas tuh, bekas menguruk itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC. Ini ada video sekarang dari kakak bocor halus atau kakak Tempo guys. Ini diskusi singkat mengenai atau menceritakan penelusuran dari kakak Tempo guys. Ini misteri dalang pembuatan pagar bambu di Teluk Jakarta guys, atau pagar laut yang sepanjang 30 km guys. Ada apa dan siapa dan apa? Oke, pokoknya ini diskusi tentang itu guys. Keluarga, cerita di lapangan ya ke kita, Tempo. Jadi memang ada utusan yang menyuruh untuk menancapkan bambu itu di laut. Oke. Pengembang. Itu. Nah, selain soal siapa di balik pembuat pagar laut itu sendiri adalah ini kan sudah lama, bener nggak Ci? Benar, kan? Nggak mungkin 30 km seperti proyek Candi Prambanan gitu kan, semalam gitu kan, malam nggak ada, terus kemudian paginya ada, kan nggak mungkin, gitu kan. Dan Tempo itu sudah menulis juga mengenai proyek ini ketika masih panjangnya 7 km, 7 sampai 10 km lah, kira-kira mungkin masih pendek gitulah ya. Itu kalau nggak salah mungkin setahun lalu lah ya, kira-kira begitu sudah menulis itu. Artinya ini kan proyek bukan semalam, tapi kemudian setelah viral lagi-lagi nih kebijakan karena viral ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, disegel ya. Iya, disegel lah ya, dihentikan dulu proyeknya sampai kemudian ketemu siapa pemiliknya. Belum dibongkar kan, Wan? Belum. Nah, sampai kemudian berapa miliar ya itu dia. Ini bener nggak sih proyek yang baru sebentar sih, atau ya itu tadi sudah lama terus kemudian ada pembiaran di sini oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang berwenang dalam menangani soal kelautan. Gue sama Erwan cek ke beberapa instansi dan juga narasumber dan juga beberapa narasumber yang juga adalah koleganya PIK lah ya, kolega dekatnya pengembang PIK itu. Memang sebetulnya proyek ini itu sudah mencuat sejak pertengahan 2024 sebetulnya. Nah, Ombudsman sendiri sudah mengecek ke lokasi itu sejak Oktober, Kang. Oktober 2024. Dan Ombudsman sudah memberikan semacam rekomendasi untuk ditinjau ulang gitu, karena Ombudsman itu mendapatkan laporan dari nelayan kalau mereka tidak bisa melaut atau mereka mendapatkan gangguan ketika melaut. Jadi nelayan itu ketika akan menjangkau lautan untuk menjaring ikan itu mereka butuh waktu 1 sampai 2 jam. Karena harus memutar. Nyari celah. Sebetulnya ada rongga-rongga tuh di antara belah-belah bambu, cuman lebarnya itu hanya 5 sampai 8 meter. Sangat riskan untuk kapal-kapalnya. Betul, banyak kapal yang kemudian rusak gitu. Nah, kemudian kenapa ini tidak ramai? Karena waktu Oktober itu, Kang, sedang ada peristiwa politik. Bertransisi pemerintahan dan wilayah pengembangan PIK itu kan bersinggungan dengan PSN, dengan proyek strategis negara kan, proyek strategis nasional kan, di PIK 2 dan yang kita kenal sebagai Tropical Coastline gitu. Nah, karena di
tahan karena ada peristiwa politik itulah, baru di akhir Desember itu ramai kembali. Kenapa? Karena warga banyak yang videokan ya. Kemudian Ombudsman juga kesana lagi. Dan dari rekomendasi Ombudsman untuk meninjau ulang itulah kemudian KKP baru bergerak. Sebetulnya sudah sejak lama, Kang. Betul. Sorry, KKP bergerak itu, Wan, Ci, itu apakah mereka sebelum yang kemarin rame-rame sempat kesana juga tapi tidak ngapa-ngapain atau gimana itu yang disebut gerakan KKP itu? Iya, yang dimaksud gerakan KKP itu gini. Jadi ceritanya kenapa viral belakangan ada diskusi di KKP yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten juga. Nah, disitulah dijabarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Banten terkait dengan pagar laut sejauh 30 km. Nah, sebetulnya Dinas Kelautan dan Perikanan Banten ini sudah mendapatkan laporan dari warga itu sejak pertengahan 2024 dan mereka langsung ngecek juga ke lokasi dan Tempo juga memberitakannya waktu itu baru 10 kilo sekitar 7 sampai 10 kilo. Nah, kemudian setelah terakhir dia ngecek itu udah 30 kilo lalu kemudian dipaparkanlah di diskusi itu tadi dengan di kementerian. KKP. Viral karena barangkali politik ini lagi landai ya. Kemudian baru KKP bergerak untuk melakukan penyegelan. Itu sih. KKP sendiri sebetulnya juga ini ya mengaku bahwa ada perintah dari Prabowo untuk mencabut atau menyegel pagar laut itu gitu. Jadi informasi yang kami terima itu di awal Januari setelah pagar laut itu rame, Kang, ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal masalah ini gitu, masalah PSN dan pengembangan PIK gitu. Lalu dari diskusi yang ada dari pasal-pasal informasi yang kami kumpulkan dari diskusi di internal pemerintah itu ada permintaan supaya masalah yang ada di PIK, pengembangan PIK ini itu dilepaskan dari PSN. Itu supaya tidak menyenggol-nyenggol PSN gitu. Maka disegellah kemudian si pagar laut itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Jadi terutama di daerah Kohot, Desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar, Wan, ini nggak masuk di akal gue nih, Wan. Gimana satu daerah pesisir atau masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu, Wan. itu juga gitu ya, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak. Itu di aplikasinya Di aplikasi Agraria Tata Ruang ya. Pertanahan nasional ya. Betul. Dan kita cek kan memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atasnya itu udah ada HGB. Peta hak ya, maksudnya termasuk hak itu kan HGB. Ada HGB dan itu kotak-kotak. Dan seperti ini loh kotak-kotak bekas tambak ya, kira-kira kayak gitu. Ketika kami cek gitu dengan citra satelit yang ada pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas HGB itu. Nah ini kan kami curiga jangan-jangan yang ke sininya itu yang ke arah baratnya itu juga akan sama gitu loh. Akan dikasih alas hak HGB karena kami juga mendapatkan dokumen, Kang. Ada sebuah pengajuan dari 15 desa di mana di Kabupaten Tangerang. Jadi kami menemukan dokumen surat berkop desa ya. Ada 15 desa yang mengajukan surat kepada Dinas PU dan Tata Ruang Banten untuk mengajukan pergeseran batas laut, batas wilayah. Artinya kalau pergeseran semakin menjorok, daratannya semakin menjorok ke laut. Oke. Nah, tadi kok tergelit ini sama informasi yang lu dapat bahwa sudah ada alas hak di atas laut nih, di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru petak-petak di gambarnya atau mungkin ada keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya.
Cuma ada informasi ya ratusan hektar. Informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Kalau petak-petaknya kan berbeda-beda setiap HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya, peta itulah ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya. Tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut. Ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan di atas laut. BPN terlibat. Kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat. Karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan. Dan lain kira-kira kayak gitu. Wan, itu kan tadi ada satu desa ya, desa Kohot di sekitar laut utara Jakarta gitu ya. Apakah ada desa lain yang juga melakukan aksi serupa, meminta perubahan wilayah gitu ya, batas wilayah dan macam-macam itu? Ya, ada. Tapi gue ingin menjelaskan dulu posisi Kohot itu di mana dan HGB itu tadi di mana. Kalau dilihat dari peta ATR bumi, itu bersebelahan dengan kawasan PIK 2 ya, atau apa namanya, Tropical Coastline. Nah, itu bersebelahan itu. Jadi ya dekat-dekatan lah kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaan itu tadi ada selain Kohot ya. Jadi ada 14 desa lain yang indikasinya yang menurut banyak narasumber ya yang ketika mereka bercerita kepada kami, itu ada 14 desa lain yang mengajukan serupa. Dan itu tercantum dalam surat Berkop desa dikirim ke pemerintah ya, ke Tata Ruang Provinsi Banten, kemudian juga ke BPN dan juga ke DKP dan juga ke KKP. Oke. Apa isi suratnya adalah itu tadi, pergeseran batas wilayah. Karena kenapa? Karena ceritanya dulu itu tuh banyak warga yang memanfaatkan tanah itu sebagai lahan tambak usaha mereka. Tapi karena krisis iklim dan lain-lain, kemudian terkena abrasi sehingga tergenang oleh laut menjadi lautan. Kira-kira kayak gitu. Padahal dulu menurut dalam surat ini ya kepala desa, dulu itu adalah tambak beralas girik gitu, kayak gitu. Nah, mereka meminta pergeseran wilayah supaya untuk bisa dimanfaatkan kembali. Nah, kayak gitu. Kemudian dibahaslah di rapat dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Banten ini pada bulan, kalau tidak salah Agustus, tanggal 30 Agustus 2024. Dibahas di situ, ada banyak yang terlibat, ada BPN Tangerang, kemudian juga ada Badan Informasi Geospasial dan lain-lain. Intinya pembahasan itu mereview permohonan pergeseran batas wilayah itu. Oke. Nah, selain itu ternyata ada lawyer juga dan juga konsultan yang berbasis di Bandung itu mengajukan surat bahwa isinya mereka juga sama ya, meminta semacam rekomendasi dan juga arahan ya kepada KKP bahwa untuk mengecek wilayah ini termasuk wilayah apa gitu, yang girik-girik itu loh tadi yang dimiliki oleh masyarakat, kira-kira gitu. Dan dalam suratnya yang tertanggal 30 Oktober mereka meminta arahan ke KKP, benar gak sih ini tuh masuk wilayah daratan gitu loh, sehingga yang punya alas hak dijawab oleh KKP sebulan kemudian, ternyata dari dulu sejak tahun 90 itu tetap lautan gitu loh, jadi bukan daratan. Artinya KKP menolaknya lah secara singkat gitu. Oke. Nah, Ci, lu juga punya informasi nih soal manuver-manuver atau upaya-upaya pengurus desa lah ya, lain di sekitar pantai utara Jawa itu untuk mengubah batas wilayahnya gitu. Ya itu tadi salah satunya suratnya itu diajukan kepada Direktorat Jenderal Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut, yang sebetulnya isinya adalah meminta untuk atau mengajukan untuk penyesuaian wilayah ruang laut atau administrasi gitu, tujuannya untuk menggeser wilayah bibir pantai itu yang kabarnya itu sampai sampai berapa kilo gitu ya, yang kita dengar itu ya. Jadi ada wilayah pergeseran itu sebetulnya sudah dijawab juga oleh Dirjen yang sama seperti yang disampaikan Erwan tadi di bulan November itu, di wilayah itu tidak bisa ada hak
di atas wilayah laut baik berupa HGB, SHM atau yang lainnya gitu, karena di situ merupakan wilayah pengembangan atau pengelolaan budidaya ikan dan ikan tangkap. Betul. Ikan budidaya dan ikan tangkap. Dan kami cek kan verifikasi ke beberapa kepala desa lah. Ada salah satu kepala desa yang bercerita juga membantah itu, Kang. Membantah. Telah mengajukan dan surat itu nggak ada katanya, bukan dari saya. Terus ditanya, ini bener gak warga-warga Bapak? Bukan katanya. Karena dalam surat itu yang diajukan ada warganya yang memiliki girik itu loh. Mengaku punya girik itu. Bukan katanya. Loh, gimana ini ceritanya? Kira-kira kayak gitu. Lalu juga kami cek kan ke law firm namanya Septian Wicaksono Law Firm gitu, yang bersurat ke KKP dan DKP itu. Ada nggak kantornya nih, Wan? Kantornya itu di Ubek-Ubek nih, kan? Di sesuai kop surat itu. Nggak nemu. Yang kita temukan apa di alamat itu? Justru nggak nemu alamat itu, jalan itu. Jadi kebingungan juga itu koresponden kami di sana kan. Lalu kemudian ada nomornya kan, nggak respon-respon. Iya, aktif tapi nggak respon-respon. Nah, itu. Terus kami juga ngecek ke Bandung. Konsultan tadi yang dipakai untuk berkirim surat ke KKP ya. Kami cek, kirim koresponden ke sana. Ketemu kalau yang ini. Dan dia menjawab, kami hanya sebatas konsultan saja karena suatu waktu kantor dia didatangi oleh orang bernama Ardi. Ardi ini mengaku utusan warga dan meminta bantuan. Warga mana ini, Wan? Entah, nggak jelas. Katanya warga yang ada di sana itu, yang di mana, di Kabupaten Banten, yang terkait inilah pengajuan girik ini, meminta untuk membantu pengurusan rekomendasi ke KKP. Tapi begitu viral, Ardi ini menghilang katanya itu. Jadi dia, si konsultan ini juga nggak tahu kemana Ardi ini sekarang, kira-kira gitu. Jadi semakin gelap ini, semakin misteri ini. Oke. Nah, Wan sama C, diskusi di media sosial nih, rame-rame mengaitkan ini proyek pagar laut ini dengan Pantai Indah Kapuk, yang mana itu adalah proyek hunian ya, yang dibangun oleh pengembang atau developer Agung Sedayu Group, yang didirikan oleh Sugianto Kusuma alias Aguan yang dikenal publik begitu. Apakah benar demikian atau penelusuran kalian sampai mana soal? Ya, kami sih menemukan ya, misalnya berdasarkan citra satelit ya, kita cek di pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek kan, dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Jadi kemudian juga kita tanya juga ya ke beberapa orang yang di dekat Aguan, dan sampai orang ini juga mengeluarkan peta pengembangan PIK ya. Ketika cocokan, ternyata klop nih bahwa pagar itu merupakan area pengembangan PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Lalu juga ada juga dokumen lain, dokumen yang ada di dalam surat yang dikirim oleh konsultan itu. Konsultan yang di Bandung tadi. Yang di Bandung tadi, di dalam surat itu diselipkan dokumen peta pengajuan 15 desa itu yang terkait banyak hampir 1.500 hektar girik ya. Ketika dicek petanya itu mirip dengan pengembangan PIK dan juga pagar laut itu juga. Walau gitu. Sebetulnya kalau kita lihat, ini gue sambil buka petanya ya. Walau kalau kita lihat kayak Desa Kronjo gitu tadi ya, salah satu yang dilintasi pagar laut itu lumayan jauh sebetulnya dari PSN PIK gitu. Jadi kan memang ada 5 wilayah yang dijadikan atau yang ditetapkan sebagai PSN. Itu jaraknya sekitar Kronjo ke PSN PIK itu sekitar 40 km Kang, dari PIK 2-nya. Jadi kalau kita kenal wilayah PIK 2 itu kan termasuk wilayah PSN kan. Nah, di sini wilayah PSN itu ada di titik, kan ada titik A, B, C, D, E ya. Itu yang peta yang lu lu lihat sekarang nih ya. Ini ada sekitar 1.600 hektar yang menjadi wilayah PSN. Nah, ini sebetulnya menjadi wilayah bagian pengembangan PIK tapi swasta yang di luar PSN. Gitu. Jadi ada PSN itu kecil sebetulnya, hanya kecil. Ada yang
600 hektar, ada yang 300 hektar, ada yang 54 hektar, ada yang 302 hektar dan terpisah-pisah gitu. Tapi yang 30 km ini yang dilewati pagar laut itu memang terpisah dari wilayah PSN. Artinya wilayah yang ada dari bibir pantai sampai pagar laut itu bukan bagian dari PSN. Tapi tetap pengembangan PIK gitu. Betul ya, Cak? Betul. Dan kami sudah cek juga ke koleganya Aguan gitu kan bahwa dia menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan PSN, tapi bahwa ini wilayah pengembangan PIK mungkin saja. Iya. Nah, senyampang itu Kang Wan, jadi Egy itu juga menemui warga nih. Baru nih, fresh nih ceritanya. Di salah satu desa yang ada di sekitar Tangerang gitu. Dan warga itu menjual tanah yang ada di desa yang tempat dia tinggal itu ke kantor yang kantornya itu ada di kantor PIK 2 gitu. Dan Egy juga mencari tahu bagaimana warga kemudian menjual tanah. Ternyata pola penjualan tanahnya itu kepala desa yang membujuk, warga untuk menjual tanah-tanahnya. Ini tanah yang di darat ya, bukan yang di laut ya, yang nyambung lah sama proyek pengembangan PIK itu. Ternyata kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah dengan harga yang sudah disepakati, begitu. Lalu warga datang sendiri ke kantor, salah satunya ke kantor PIK 2 itu. Dan kepala desa itu kabarnya, dan menurut penelusuran Egy, mereka mendapatkan komisi dari penjualan itu. Nah, siapa yang menjual ini memang beberapa di antaranya utusannya PIK. Meski sebenarnya kuasa hukum Agung Sedayu itu membantah ya bahwa proyek pengurukan yang ada di darat, kemudian pemagaran laut itu berkaitan dengan Agung Sedayu Group. Oke, ini disampaikan di beberapa rilis juga ya. Betul. Rilis dan Egy kan menemukan juga ya bahwa ada sungai itu juga diuruk itu. Dan kemarin Egy bersama Ombudsman kan ke sana ya, bersama wartawan lain dan juga institusi lain ke sana melihat. Ternyata udah dibongkar tuh urukannya, tapi ada bekas tuh, bekas menguruk itu. Dan akibat diuruk itu, tambak yang ada di sana itu menjadi banjir. Sehingga tidak menghasilkan ya, dan itu menjadi kerugian tersendiri gitu bagi yang punya tambak itu. Kita sudah panjang lebar nih bahas pagar makan lautan nih. Nah, sementara kan dulu pernah kan lu Kang ketemu dengan Aguan. Nah, itu apa? Apakah dia bercerita soal pagar laut dan juga PSN tidak? Kalau pagar laut tentu tidak, karena belum ramai kan waktu itu kan. Jadi gini ceritanya, memang di akhir November ya, Aguan menerima wawancara Tempo. Ini cerita sedikit nih. Jadi wawancaranya itu di kantor pemasaran PIK 2 gitu kan, sore gitu kan. Aguan ditemani oleh beberapa stafnya ya. Sambil makan pempek? Enggak ada. Jadi air putih, terus Aguan pada waktu itu disuguhi 3 potong pisang bakar dan kopi hitam, terus dikasih susu kental manis lah, kental manis gitu. Nah, selama wawancara mungkin 1,5 jam sampai 2 jam gitulah. Aguan menjelaskan soal keterlibatannya dalam pembangunan IKN, termasuk bagaimana Aguan mendapatkan, atau Agung Sedayu Group ya dalam hal ini, mendapatkan status proyek strategis nasional di Tropical Coastline gitu kan. Nah, oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi hasil penelusuran dari kakak-kakak jurnalis Tempo.com atau bocor alus guys, mengenai pagar laut yang viral guys, pagar laut makan tanaman guys. Dan ini dikait-kaitkan dengan guys, PSN PIK 2 Aguan Sedayu Group atau apalah pokoknya guys, ini susah ini. Dan kenapa jadi viral ya guys? Karena pagar laut sepanjang 30 km ini mengganggu nelayan guys, mengganggu lalu lalang kapal-kapal nelayan guys, sehingga harus melewati sepanjang itu guys untuk menembus, untuk mencari ikan di sana lah guys. Istilahnya gitu bukan guys? Ini angel ini guys untuk dikoordinasi. Dan kenapa ini harus istilahnya guys, harus presiden sendiri yang turun guys? Kemana ini pejabat-pejabat atau aparat yang berwajib atau yang berwenang guys? Kenapa sekuat ini ya guys
dalang atau orang di belakang pagar laut ini guys, sehingga harus presiden sendiri atau sekelas raja sendiri yang turun tangan guys. Wow, kemana nih guys? Semoga ini dengan dibongkarnya pagar laut sepanjang 30 meter ini kemarin ya guys, dan itu dibongkar oleh TNI AL atas instruksi Presiden Prabowo langsung guys, dan dibantu oleh para nelayan. Oke guys, semoga ini bisa menjadi tambahan informasi atau ilmu tambahan untuk kita semua agar kita update ya guys untuk apa-apa yang terjadi di Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.